Assalamualaikum Bu Suyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar juga, Ibu? Alhamdulillah juga Bu Suyati. Bu Suyati, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sepertinya kok ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Bu Ada apa Suyati. kok gerangan? Saya lagi galau. Butuh teman curhat. Oh, gitu. eh itu ya, Bu ya. Apa yang sekiranya Ibu ingin sampaikan? Begini loh Kiranya Bu. ingin Ibu bagi dengan saya. Begini loh Bu. Saya itu mengajar di sekolah lebih dari 20 tahun. Tapi saya merasa dalam pelaksanaan pembelajaran ini kok tidak ada variasinya atau kurang kreatif gitu loh. Bahkan anak-anak itu cenderung mengikuti perintah saya dan tidak punya inisiatif dan kreativitas dalam mengerjakan tugas. Intinya mereka itu pakem manut sama saya seperti itu Bu. Hmm, gitu ya. Oh alah, jadi masalahnya atau topik pembicaraannya adalah berbagi cerita ini terkait pembelajaran yang menurut ibu kurang kreatif, apa kurang inovatif, menurut ibu pakem gitu ya. Iya, Oke, Bu. iya ya seperti Oh, itu Bu. gitu. Eh, Terus mengapa ibu mengatakan seperti itu? Mengapa perasaan ibu kok bisa melahirkan statement ibu sendiri loh ya, kok bisa mengatakan bahwa itu kurang kreatif, kurang inovatif, anak-anak cenderung mengikuti keinginan ibu. Itu menurut ibu mengapa itu? Eh, Apa yang menjadi indikator masalahnya? Setelah saya mengikuti CGP dan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata murid itu tidak harus manut apa perintah gurunya, tetapi mereka harus menunjukkan bakat, minat, dan kita ada di belakangnya. So, bisa menurut Ki Hajar Dewantara namanya sistem Among. Dan belajar itu kita hanya untuk murid dan murid seperti itu Bu. Dan sampai saat ini sepertinya saya belum sepenuhnya menggunakan itu. Oh, jika itu menjadi sebuah apa ya, bukan masalah ya, tapi apa ya Bu ya, Keinginan Eh, seperti itu. keinginan, keinginan Merubah. ya, pengen merubah ke paradigma, enggak? Ya, ya Ke seperti itu. ke paradigma, sebagaimana tadi apa Ibu mengatakan, eh, Sofi filosofi Ki Hajar atau Dewantara. Diajar Dewantara. Berarti setelah mengikuti program guru penggerak ini ada dong sesuatu yang menarik atau inspirasi yang menjadikan ibu untuk memperbaiki ya, berarti untuk memperbaiki yang menurut ibu tadi kurang kreatif, Iya. terus kurang inovatif. Iya. Hmm, terus anak cenderung mengikuti keinginan ibu Iya, misalkan. manut saja seperti itu. Oke, padahal kalau era dulu sebelum ibu mengenal Ki Hajar Dewantara atau filosofi Ki Hajar Dewantara, Ya malah memang seharusnya. oh yang Iya. demikian. Oh, lantas bagaimana ya ibu bisa mewujudkan keinginan yang demikian? Menurut ibu, lantas bagaimana cara ibu mewujudkan keinginan yang demikian sebagaimana yang ibu sampaikan tadi? Saya ingin mewujudkan impian saya dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Saya ingin lebih kreatif dan anak-anak lebih mandiri. Dan saya ingin mengemas kegiatan dan menciptakan suasana baru. Dalam pembelajaran itu anak-anak lebih kreatif,
inovatif menurut bakat dan minatnya, dan tidak hanya itu saja, tidak hanya konsep teori saja, tetapi juga aplikasinya. Seperti itu, Ibu. Bagus dong Bu, kalau Ibu punya paradigma atau ya pikiran terbuka, ide-ide yang sebagaimana Ibu sampaikan, ingin mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak, ya, kreatif, menyenangkan, mungkin tidak konvensional dan sudah sesuai tuntutan zaman. Nggih Bu. Iya. Nah, nyaman. Lantas kira-kira Ibu sudah punya dong namanya strategi atau apa ya, langkah yang ingin Ibu terapkan atau Ibu implementasikan ke depannya? Seperti ini Ibu, saya akan memulainya seperti tadi yang sudah saya ungkapkan, bahwa saya ingin memulainya dengan merencanakan dulu. Perencanaan pembelajaran yang lebih fokus pada pengembangan kebutuhan murid. Kebutuhan murid saya seperti apa, bakatnya seperti apa, minatnya bagaimana. Dalam pembelajaran nanti ada sebuah variasi, inovasi yang membuat mereka merasa senang, merasa nyaman, dan bahagia mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan di kelas maupun di luar kelas. Seperti itu, Bu Suyati. Mungkin di rumah sendiri. Oke, Ibu, luar biasa ya perencanaan Ibu yang sedemikian rupa, yang sudah menurut saya sudah matang. Nah, tinggal dengan perencanaan yang sudah matang, sudah siap, tinggal implementasinya ya, penerapannya yang betul-betul di lapangannya. Kira-kira Ibu mulai menerapkan ini kapan ya? Kapan dan kapan Bu? Kapan Ibu mulai menerapkan pembelajaran sebagaimana yang diinginkan Ibu, keinginan tadi sebagaimana yang diinginkan? Saya melakukannya kemungkinan di semester ini, Bu. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan hal pertama yang saya lakukan yaitu membuat rencana pembelajaran. Selanjutnya bersama anak-anak saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah kita pelajari pada modul kemarin, dan menggunakan KSE tentunya kepada diri pribadi dan juga anak didik kita. Mudah-mudahan dengan saya merencanakan pembelajaran yang efektif, kognitif, psikomotor yang dijadikan satu, dikemas dan membuat mereka bahagia, akan menumbuhkan kondisi yang sehat, nyaman, bahagia, dan mereka bisa mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas dengan bahagia dan bisa bagaimana ya Bu? Mereka bisa menerima ilmu tanpa kita paksa. Seperti itu, Bu. Salut dong. Luar biasa ya Bu ya. Sekiranya ya Bu ya, sekiranya untuk implementasi atau penerapannya itu Ibu kira-kira melibatkan siapa dalam hal ini ya? Atau siapa yang Ibu ajak atau kolaborasi untuk menerapkan ide-ide Ibu atau keinginan Ibu yang luar biasa itu? Begini Ibu, saya sangat membutuhkan banyak dukungan dari peserta didik. Itu perlu sekali karena mereka juga termasuk teman saya,
Bukan anak didik saya saja, tetapi yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, itu sudah tentu. Selanjutnya adalah dari teman sejawat, dan kami akan selalu berkolaborasi untuk menciptakan sebuah ide kreatif untuk mendukung proses pembelajaran di kelas dan melakukan refleksi melalui proses, kalau kepala sekolah melalui proses supervisinya, serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran lainnya, seperti ada laptop, ada proyektor, ada buku untuk referensi pembelajaran, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa ya Bu, pengalaman yang ingin di apa ya, ekspektasi kedepannya ya. Saya Iya, salut Bu. loh Bu. Saya salut ya. Dalam hal ini saya juga belajar lah dengan Ibu ya. Nah, oke Bu, setelah Ibu melakukan realisasi ya, setelah Ibu merealisasi dan yang mulai saat ini ya Bu ya, mulai saat ini ya, dan yang terlibat adalah teman-teman Ibu di sekolah, stakeholder semuanya. Iya, ya. stakeholder semuanya. Nah, Ibu merasa yakin ya nantinya bisa realisasi ya, harus yakin Bu. Iya, ya, yakin. harus yakin, Karena kita ya. kalau bersama-sama, kemungkinan besar akan berhasil, seperti itu, Bu. Oke Ibu, saya apresiasi setinggi-tingginya ya semangat Ibu untuk menerapkan pembelajaran yang apa tadi Bu, sesuai dengan Keinginan murid, bakat, minat, iya. Luar biasa ya Bu, ya, semangat untuk menerapkan atau mengimplementasikan. Dan jangan lupa nanti dibagi dengan itu ya, pengalaman di lapangannya ya Bu ya. Iya Bu. Kasih Ibu, sukses selalu ya. Iya, rasanya luar biasa. Plong bisa curhat dengan Bu Suyati. Terima kasih waktunya Bu Suyati. Mudah-mudahan kita ada waktu kembali dan bisa berjumpa lagi untuk berbagi ilmu. Terima kasih Bu Suyati. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang juga berjumpa Ibu. Sampai berjumpa kembali ya Bu di topik-topik selanjutnya ya. Iya. Dengan kita ya. Oke. Terima kasih. Luar biasa ya Bu. Semangat. Oke. Semangat inti kita semua. Oke. Bagaimana Ibu untuk selanjutnya kita gantian dulu. Break bentar. Ini dilangsungkan saja atau dimatikan dulu rekamannya, kita ulang yang belakang biar tidak terputus terlalu panjang. Langsung saja Bu, monggo. Oke. Oke Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Suyati. Selamat sore Bu. Selamat sore juga. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Suyati. Gimana kabar Bu Suyati? Oh baik Bu, bikhair alhamdulillah. Ibu, mohon waktunya ya Ibu ya. Iya, ada apa Bu? Karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan. Dalam hal ini adalah, memang lama sih Bu ingin saya tanyakan ke Bu Norita ya, yang notabene pas lah kalau saya cerita atau curhat ya dengan Ibu atau sharing lah dengan Ibu. Khususnya adalah ya, ini adalah terkait anak ya Bu ya. Dan ini adalah anak saya yang pas kalau saya tanyakan dengan Bu Nurita yang notabene adalah guru yang mengampu pendidikan
dasar ya. Nah, saya mempunyai anak, Bu. Iya. Umurnya 12 tahun. Ini Mak yang akan saya sampaikan ya. 12 tahun ketika umur apa ya Bu, 5 tahun sampai 8 tahun lah, bisa dikatakan 9 tahun ya. Dan itu dikatakan sebagai apa ya, generasi emas ya, otak emas gitu ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Nah, ketika itu ya, saya itu merasa bahwa anak saya bisa dikatakan, namanya orang tua kan ya seneng ya Bu ya kalau anaknya unggul di bidang apapun ya. Iya. Tapi saya tetap mengutamakan, yang paling utama adalah ngaji, dalam hal ini adalah pendidikan agama. Ketika kelas 1 SD, dia sudah IMTAS, Bu, sudah lulus IMTAS. Ketika kelas 1 SD, dia selalu dalam posisi ranking pertama. Kelas 2 iya, kelas 3 iya, kelas 4 iya. Nah, dia juga sebetulnya menurut kacamata saya sebagai orang tua, dia itu punya keahlian lain, yaitu dalam bidang bahasa. Mungkin nurun-nurun ibunya ya. Oh iya. Nah, bisa jadi. Nah, mungkin tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia bisa, tapi dia itu pendiam. Saya asah ketika pandemi 2019 itu ada kegiatan lomba-lomba virtual, saya ikutkan. Pidato, bildalcil, baca Quran, tilawah, itu dia masih mau. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saya, mengapa ketika dia masuk jenjang kelas 5 dan kelas 6, keinginan untuk bisa dikatakan ikut lomba itu menurun, ya. Terus selain itu, kepercayaan dirinya juga menurun. Terus selain itu, ya Bu ya, nilai-nilai akademiknya juga bisa dikatakan dia kalah dengan temannya. Nah, itu Ibu yang menjadi topik pembicaraan saya dengan Ibu. Barangkali ya, dengan saya bercerita, pastinya nanti setelah ini saya mendapatkan jalan keluar atau inspirasi lah, paling tidak ya. Inspirasi Ibu membantu saya untuk menemukan, Ibu membantu saya untuk menemukan hal itu. Nah, itu Ibu yang menjadi. Iya, itu permasalahannya. Nah, begini Ibu, setelah Ibu anak Ibu bisa waktu masih kecil ya, berarti masih umur kelas 1 sampai kelas 3 bisa lomba apapun bisa menang. Dan sekarang ada penurunan, berarti nggih Bu? Ada penurunan ya. Sekarang lantas apa yang Ibu inginkan untuk kelanjutan anak Ibu tersebut? Ya, saya sebagai orang tua bukan apa ya istilahnya terobsesi anak saya pengen jadi juara, tidak ya, pengen anak saya selalu unggul, tidak Bu. Cuma disayangkan saja kalau misalkan potensi-potensi yang dimiliki itu terpendam. Yang saya inginkan paling tidak dia kedepannya malah menginginkan saya bisa terasah lagi. Ketika gurunya mengatakan, sayang Mbak Anum misalkan, nyebut mama, Mbak Anum kok sekarang penurunan, nah misalkan banyak yang menyayangkan seperti itu. Nah, keinginan saya tetap Bu sebagai orang tua. Nah, kalau dikatakan ini obsesi saya, ya apa ya? Wajar. Wajar karena sebagai orang tua pasti berkeinginan anaknya itu menjadi yang terbaik menurut orang tuanya. Nah, bukan maksud apa-apa. Karena sebetulnya saya ingin menanamkan proses bahwa suatu saat dia itu tahu lelahnya ketika masih masa anak-anak itu terbayarkan ketika sudah dewasa. Oh, ternyata ibu saya mengarahkan seperti ini itu untuk kebaikan saya. Oh iya. Oh iya Bu Suyati. Ketika Bu Suyati ingin anaknya itu menjadi yang terbaik, dengan memotivasinya, memfasilitasinya, apakah yang akan Bu Suyati lakukan untuk mewujudkannya untuk si anak itu tadi? Gimana ya Bu ya? Ini
tantangan atau PR ya menurut kita ya, jika kita ketahui bahwa anak sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya gadget atau HP. Nah, inilah yang menjadikan saya harus langkah saya yang pertama yang bisa saya ambil, misalkan saya membatasi penggunaan HP, sekalipun wah itu usahanya luar biasa Bu, bahkan anak bisa berontak kalau tidak dikasih main HP. Iya. Nah, saya mulai detik ini atau mulai inilah paling enggak saya harus tahu bahwa HP itu sebetulnya itu bisa menumbuhkan kreativitas, juga itu bisa membunuh kreativitas apabila penggunaannya tidak bijak. Porsi waktunya ini loh Bu, mulai saya bisa dikatakan strength apa enggak ya Bu ya, atau bisa dikatakan pembatasan penggunaan HP lah, iya. Nah itu yang saya lakukan. Nah saya juga mungkin Bu, setelah ini akan berpikir apakah obsesi saya ingin menjadikan anak saya, menurut saya karena dia pada dasarnya punya potensi, itu tidak sesuai dengan pola pendidikan. Kembali lagi seperti ketika kita memperoleh pendidikan CGP yang hampir berapa bulan ya Bu, ini sudah hampir mendekati 5 bulan atau berapa 5 sampai 6 ya. Nah, 15 sampai 6 bulan. Apakah obsesi saya yang seperti ini, obsesi ya atau keinginan positif? Iya. Apakah ini tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya? Pada dasarnya anak itu mempunyai keinginan atau yang sebetulnya mereka ingin bahagia, tidak dituntut orang tuanya. Nah, apa ini yang harus saya ubah? Ini langkah saya, berarti setelah mengikuti CGP ini berarti saya berarti kemarin saya masih kategori orang tua yang bisa dikatakan memaksakan kehendak anak. Iya enggak? Atau obsesi orang tua ingin menjadikan anaknya gitu, anaknya guru kok misalnya, masih ada orientasi seperti itu ya. Nah ini saya yang mulai stigma saya atau pola pikir saya harus saya ubah. Selain harus membatasi penggunaan HP secara bijak, mindset saya sebagai orang tua juga harus saya ubah. Mungkin ya selama ini saya istilahnya terlalu mendoktrin kamu harus seperti ibu atau gitu ya Bu. Sebenarnya luar biasa loh Bu, cara berpikir Bu Suyati itu. Yang pertama sudah menggali bagaimana cara ibu, atau bukan dinamakan kesalahan ya, karena itu mengarahkan ke kegiatan positif, tetapi setidaknya tidak mengekang anak dan mengarahkan ke hal-hal yang positif. Salah satunya yaitu menggunakan HP secara bijak. Setelah ini kegiatan apa yang akan Bu Suyati lakukan agar prosesnya anak ini bisa terwujud antara nilai akademiknya dan non akademiknya bisa 50-50, bisa sepadan, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang dilebih-lebihkan, seperti itu. Bisa porsinya bisa sama, bisa beriringan gitu Bu. Bagaimana prosesnya bisa terwujud supaya itu? Iya. Mungkin saya memang kembali lagi harus banyak belajar ini dari orang-orang yang pakar ini. Seperti Bu Nurita ya, yang di bidangnya, mungkin referensi saya sebagai pendidik pertama di lingkungan keluarga ya. Kalau di sekolah mah bapak ibu gurunya ya. Iya. Nah, kalau di rumah itu kan orang tuanya ya. Mungkin mindset saya juga harus saya ubah, dalam arti tidak semata-mata menyalahkan anak kenapa kok bisa seperti itu ya. Mungkin saya koreksi diri Bu, mungkin saya terlalu sibuk, terus referensi yang yang saya konsumsi terkait pendidikan anak itu juga mungkin kurang. Nah mungkin saya
perlu membaca kali ya Bu ya, buku-buku yang terkait parenting gitu ya Bu. Oh iya 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 iya. Mungkin ya, Eh, ya, karena iya, iya iya karena pembelajaran itu tidak harus melalui face to face atau berhadap-hadapan, iya, tetapi juga harus ada ilmu yang lain seperti yang iya. Bu Ya. Suyati ungkapkan itu tadi. Apa Eh, apa saya juga koreksinya gini, apa saya ini masih kategori ibu yang jadul ya atau konvensional ya yang tidak era sekarang. Nah, itu pertanyaannya kan saya juga harus koreksi diri lah Bu. Dalam arti saya harus belajar lah paling tidak dengan orang-orang yang memang paham dengan dunia anak. Oh iya iya, luar biasa Bu Suyati perencanaannya yang begitu matang ya Bu. Eh, tadi ada parenting, ada koreksi diri dari pribadi dan untuk orang-orang yang sekitar. Dari rencana Bu Suyati yang Bu Suyati sampaikan tadi, kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut dan dukungan dari siapa saja Bu yang diperlukan? Nah, paling tidak setelah saya cerita dengan ibu ya, paling tidak setelah saya cerita dengan ibu, saya juga plong dan saya mau mindset saya juga sudah terbuka. Barangkali detik ini, setelah ini tuh saya lebih maksimal atau lebih optimal untuk apa ya, melakukan langkah atau usaha yang perlu saya lakukan dalam rangka perbaikan lah kualitas anak saya pribadi. Iya, Kalau iya. di sekolah mikir anak orang terus misalkan, tapi kalau Pahala Bu. di, nah iya, tapi kalau di rumah mengesampingkan kewajibannya, wah saya juga nanti dipertanggungjawabkan itu titipannya dibawa kemana itu nantinya. Nah tuh mulai detik ini ya Bu ya, paling tidak ya mohon doa restunya ya. Terus karena gimana ya Bu ya, karena itu bukan anak saya sendiri dan mesti ada bapaknya ya, Iya iya bapaknya iya. juga turut bertanggung jawab. Nah paling enggak ini yang saya libatkan atau orang yang sangat berperan penting ya, memang saya pasangan hidup saya atau bapaknya. Iya ya, luar Nah, biasa Bu Suyati. Semangat untuk memperbaiki diri melalui keluarga yang bertanggung jawab, bapaknya, ibunya nah, langsung. Kalau di sekolahan bapak ibunya adalah bapak dan ibu guru, kalau yang di ya, rumah adalah bapak dan ibunya sendiri. Sekarang Bu Suyati, bagaimana perasaan Ibu setelah sekarang dapat memaparkan ide, terus yang tadi masih ada di dalam pikiran dan bisa bercurhat berbagi dengan saya? Bagaimana perasaannya Bu Suyati? yang pasti apa ya Bu ya, saya mendapatkan pencerahan yang pasti ya, karena ya apa ya, lego plong misalkan ya, karena saya kan apa ya, sekali lagi kan percaya bahwa kalau guru-guru SD atau itu untuk bisa lebih dekat lah, dalam arti bisa diterima lah dengan anak-anak, itu lebih lebih ke apa ya, percaya dengan gurunya. Oh iya iya Dalam hal iya. ini saya juga kan Bu apa ya, saling komunikasi lah dengan gurunya atau kerjasama istilahnya, Iya selain iya. selain ke orang tua juga saya tetap menjalin komunikasi yang baik dengan, khususnya adalah wali kelas ya, perlu ya, Iya iya iya, wali kelas, sangat diperlukan. termasuk seperti paling tidak secara mirip-mirip lah seperti Bu Novita. Terima kasih, syukur alhamdulillah ya Bu. Semoga apa yang sudah Bu Suyati rencanakan dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan putra Ibu bisa seperti yang Ibu harapkan dan bisa nanti merambah ke anak didik kita. Seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Suyati sudah mau curhat pagi sore ini. Terima kasih kembali. Saya yang terima kasih ya Bu. Mungkin di lain kesempatan ya saya akan sharing-sharing lagi dengan masalah-masalah yang lain mungkin ya. Iya iya Yang iya. khususnya memang Siap-siap. terkait anak saya lah kan. Karena itu pas lah dengan jenengan lah seperti itu. Berbagi bisa Oke di mana Bu, saja terima dan kasih ya kapan Bu. saja. Iya sama-sama Bu Suyati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya Bu. Oke. Ibu,
Iya, Bu Suyati. Setelah kita melakukan kegiatan latihan coaching, Iya. ya, sebagaimana tadi saya posisinya sebagai coach, pernah, Ibu juga sudah, ya. Mari kita isikan refleksi diri tentang latihan sore hari ini, Oh. ya Bu ya. Refleksi yang pertama itu apa, Bu? Refleksi yang pertama kita isi ya Bu. Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah baik. Yang sudah baik. Bu Suyati sudah atau saya dulu untuk pertanyaan yang pertama? Monggo Bu Suyati Itu dulu. Kalau saya, yang pasti setiapnya ini namanya apa ya? Namanya praktik baik ya. Iya. Coaching itu kan tidak harus di forum umum ya Bu ya. Iya, iya. Nah, ya pembicaraan ringan pun bisa menjadi coaching. Iya. Nah, kalau menurut saya dari kegiatan ya sore ini, ya saya merasa bahwa percakapan kita antara kita saat menjadi coach dan menjadi coach itu ya bisa menjadi kemitraan yang baik. Saya merasa tidak ada tekanan berbicara dengan Ibu, menyampaikan unek-unek saya, Iya. pendapat saya. Nah, saya juga tidak ada rasa apa ya istilahnya takut. Nah, itu berarti saya merasa bahwa pembicaraan kita sore kali ini itu adalah sebuah kemitraan yang baik, latihan kemitraan yang baik antara coach dan coach itu menurut saya. Iya, ya, saya juga saya sependapat dengan Bu Suyati bahwa interaksi yang baik dan hangat antara coach dan coach sore ini yang terjadi antara Bu Suyati dengan saya sudah baik menurut saya karena terasa seperti mengalir saja. Seperti itu. Dilakukan dengan baik selama percakapan, seperti itu, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, menurut saya dulu ya Bu. Iya, ya. Karena saya merasa bahwa menjadi coach terutama ya, itu adalah jam terbang ya. Menurut saya itu jam terbang. Semakin jam terbangnya tinggi, dia juga akan lihai lah dalam arti bagaimana cara bertanya yang berkualitas. Nah, karena kita masih latihan Ibu, menurut saya ya, karena kita masih latihan. Nah, ini yang saya secara jujur, karena ini refleksi ya Bu ya, Iya. dari saya ya, dari kita ya. Dan ini tidak kita buat-buat. Saya merasa kalau saya itu masih terpancang dengan alur yang namanya tirta. Iya. Alur, nah, kalau tidak terpancang dengan alur tirta, saya tuh ini kebalik yang saya tanya. Ya, saya duluan akan rencana aksi atau tanggung jawab dulu. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa dalam hal ini saya masih perlu berlatih, khususnya adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas pertanyaan yang bermutu lah istilahnya, atau kualitas pertanyaan. Biar pembicaraannya itu tidak sekadar apa ya, gibah atau jago belaka. Iya. Nah, ada manfaat lah seperti itu. Dan tujuannya memang untuk ke arah perbaikan. Itu yang perlu saya tingkatkan. Nah, itu. Mungkin kalau Bu Nurita apa? Saya juga sama, Bu. Kepengennya itu berkolaborasi dengan baik, dengan bobot pertanyaan itu juga berkualitas, tapi nyatanya saya masih
perlu ditingkatkan karena saya juga tidak pandai berbicara seperti Bu Suyati. Untuk public speakingnya juga masih kurang, jadi untuk perbaikannya yaitu tadi kolaborasi dan kesadaran diri yang kuat untuk meningkatkan public speaking yang baik. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya ya, mudah-mudahan Gitu setelah ya, Bu, ini ya. ada sedikit lebih Ya. maju meskipun tidak banyak. Begitu ya Bu. Oke, oke. Pertanyaan yang ketiga apa ya Bu? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, dalam arti kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ya? Oh, saya dulu ya Bu. seperti Iya. seperti tadi. Saya memilih tempat yang nyaman dulu. Suasananya tenang, saya milih di sekolahan supaya kalau di rumah kan nanti ada tetangga lewat, tidak tahu aktivitas yang kita lakukan, jadi kan bisa mengganggu aktivitas kita seperti ini. Kalau Bu Suyati bagaimana? Ya pasti yang nyaman. Kayak ini tadi baru latihan aja ada iklan belakang, saya sudah tidak dalam arti sudah tidak apa ya, hadir penuh lah, dalam arti hadir penuh dalam arti ternyata butuh kenyamanan ya, butuh nyaman yang Iya, pasti iya, iya. jiwa, pikiran dan orangnya itu ada di tempat coaching. Nah selama sebelum coaching ya hendaknya saya juga, misalkan saya seorang coach ya, seorang coach saya itu juga punya gambaran ya, dalam arti gambaran apa yang akan, pertanyaan apa yang akan nanti saya ajukan. Tidak bisa serta-merta, harus tetap kita konsep. Konsep dulu ya. Nah, sekalipun konsepnya itu tidak kita dalam arti kita buat apa ya Bu, draft semua enggak, tapi Enggak. catatan-catatan kecil lah paling tidak seperti itu. Iya. Untuk mengingat kembali, soalnya kita kan sudah tua Bu. Kalau alurnya nanti terbalik seperti yang Bu Suyati khawatirkan, kan kita harus meskipun sedikit harus ada konsepnya. Seperti itu ya. Saya itu sampai tak tulis tirta. Iya. Tujuan Identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, dan apa yang terakhir aksi. ya. Yang terakhir. Yang Pertanyaan terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya dalam hal yang tadi berarti ya Bu? Hal yang perlu ditingkatkan tadi berarti ya? kaitannya menjadi coach ya, Iya. atau coach ya sekalipun ya. Jawaban saya yaitu saya ya harus belajar dan tetap belajar dan berbagi. Saya dulu berpikiran seperti ini Bu, bahwa coach, maaf ya, coach itu paham dengan apa yang dibicarakan oleh coach. Nah, jadi seolah-olah misalkan ya, saya tidak bisa menari, tapi saya jadi coach nari, saya dituntut untuk bisa menjadi coach. Iya. Pikiran saya ternyata saya ya tidak harus apa ya, dalam arti menguasai seperti coach, tapi yang paling berat itu tadi loh Bu, bagaimana memunculkan yang berkualitas. Iya, yang berbobot itu tadi. Yang mengarah kepada kualitas pertanyaan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Wah, ini ternyata tidak bisa kita lakukan serta-merta. Iya. Ternyata ini harus ada latihan berulang kali. Nah, dan tidak heran kalau orang yang sudah menjadi coach mahir itu gajinya luar biasa atau ribetnya luar biasa, ternyata ini ada pengaruhnya ke arah perbaikan. Iya, berarti kita harus lebih baik dari sebelumnya. Tetap belajar. Kalau sudah bisa ya tetap bisa berbagi dengan komunitas-komunitas yang lain untuk menularkan ilmunya. Seperti itu ya Bu. Sekarang ya, Bu, ya. Iya. Sekarang dilanjutkan dengan tuliskan umpan balik dari coach Anda. Berarti saya mengomentari pada saat saya di coaching ya. Pada saat di coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? yang
Tapi seperti tadi ya, bahwa saya sangat senang ya, karena apa yang menjadi pikiran dan unek-unek saya itu tidak terpendam di sini, Bu. Paling enggak ada teman untuk apa ya, mendinginkan atau meluapkan serasa. Nah, serangnya seperti itu. Nah, itu terkait mendinginkan masalah saya, bahkan dari percakapan itu nantinya saya terbantu untuk menemukan namanya jalan keluar. Nah, terbantu. Nah, seperti itu. Saya juga seperti itu, Bu. Saya menjadi lebih rileks, lebih plong karena ada teman berbagi dan setia mendengarkan keluh kesah saya. Karena Bu Suyati selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi ya, Bu, bisa berkolaborasi, berbagi ilmu, dan curhat juga. Seperti itu ya, Bu Suyati. Terima kasih waktunya, Bu Suyati. Kembali kasih dalam topik yang berbeda. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.